Di dalam waktu 45 menit sampai 1 jam ke depan, saya akan topik yang memotivasi saja. Saya beri judul Leader yang Tidak Menyerah. Pemimpin yang tidak menyerah, itu judulnya. Oke. Kita bicara tentang leader yang tidak menyerah. Banyak leader pekerjaannya belum selesai sudah menyerah di tengah jalan. Banyak leader yang karena tantangan yang terlalu berat, dia gulung tikar, dia angkat bendera putih, dia berhenti dari pelayanannya, dari tugasnya yang Tuhan sebenarnya percayakan kepada itu banyak. Nah, oke, sebagai ayat emasnya, mari kita lihat bersama Yosua. Kitab Yosua pasal 7 ayat 10. Yosua 7 ayat 10 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Yosua, kita mengerti kalau kita lihat kisah di sini, mengalami saat di mana dia mengalami tekanan dari keadaan di sekitar dia. Musa sudah mati, dia yang menggantikan kepemimpinan di dalam mau membawa Israel masuk dan mempusakai tanah Kanaan, dan itu tugas yang tidak mudah. Dia mengalami satu tekanan dari keadaan sekitar dia, dan itu membuat dia bersujud di hadapan Tuhan. Yosua 7 ayat 10. Tetapi moodnya, posisi dia, walaupun dia bersujud, tapi saya pakai istilah modenya, dia patah semangat. Yosua berada dalam satu mode patah semangat. Tekanan yang dialami oleh Yosua membuat dia bersujud, tetapi dia sebenarnya patah. Dan firman Tuhan datang kepada dia, bilang begini, tadi kita sudah baca, bangunlah. Dan siang hari ini juga firman yang sama kepada saudara, apa? Bangunlah. Leader, bangun. Saya dan saudara sebagai pemimpin, walaupun saudara mungkin sedang mengalami tekanan dalam tiap keadaan, tekanan ini mungkin berhubungan dengan mental saudara. Tekanan di mental, mungkin bukan fisik, tapi dari mental bisa kena ke fisik. Tekanan mental, fisikal, bisa juga tekanan financial. Ya, mau Natal kayak gini, gereja kami juga perlu heran karena memang pemasukan jemaat itu lagi menurun. Jadi kita udah, Tuhan tolong Tuhan. Tapi tadi pagi puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya. Ada telepon masuk, pokoknya itu luar biasa, itulah kayak kita Pentekost, ada aja yang Tuhan buka jalan. Ya. So mereka sudah bekerja, tim cari lagi ada bekerja, tapi kok belum ngangkat juga sebenarnya. Tapi ada gebrakan terakhir, itu akibat doa-doa kita. Ya kita bisa saja karena soal finance kita patah semangat. Ya, dan di sini soal emosional, spiritual bisa kita patah semangat. Saya ingat pengetaman itu saya di bawah pengelolaan Om Hani dulu sebelum menjadi hamba Tuhan, dan menjadi seorang pemimpin majelis pusat saat itu. Selain jadi pemimpin jemaat, dia pun memimpin seluruh Indonesia ini menghadapi berbagai ragam jemaat dengan hamba Tuhan dengan berbagai ragam keadaan. Saudara, saya perhatikan dia pernah mental breakdown. Ya, itu waktu saya masih di sekolah, kita belum menikah. Saudara, beliau itu kayak begini, seperti dia pemimpin. Mau naik tangga aja udah linglung, udah goyang. Setiap kali baca surat dari daerah, nangis beliau itu. Itu kayak orang yang sudah mengalami tekanan yang cukup berat, gak gampang sebenarnya. Ya, orang bisa begitu beratnya tekan jadi mental breakdown. Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Memang makan waktu.
Jadi segala macam tekanan yang datang di atas kita, kita yang sedang membangun pekerjaan Tuhan. Semua saudara sedang membangun gereja, bukan bicara tentang bangunan fisik. Kita sedang memperluas kerajaan Allah, dan kita punya tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Kita sedang memperluas kerajaan Tuhan, proyek saudara, proyek kerajaan Allah, memperluasnya, membangunnya. Nah, kita nggak bicara soal kepemimpinan yang lain dalam dunia ini. Kita nggak bicara kepemimpinan dalam konteks dunia, saudara. Tapi kita bicara tentang kepemimpinan dalam pelayanan gereja. Saya nggak bicara tentang mau jadi presiden, mau jadi bupati, bukan. Itu kepemimpinan dalam dunia ini. Boleh-boleh saja. Tapi kita bicara konteks ini adalah kepemimpinan dalam pelayanan gereja Tuhan. Fokus kita adalah soal para pemimpin yang mengembangkan bukan dunia, tapi kita sedang terlibat dalam proyek pengembangan kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Kerajaan Tuhan, gak main-main. Kalau kerajaan dunia satu saat dia bisa habis, ya patah tubuh, hilang berganti, ya, pemimpin datang dan pergi. Tapi surat kerajaan surga itu kekal, dan Tuhan mengundang kita terlibat dalam pekerjaan ini. Buat saya ini luar biasa, ya. Jadi berita untuk saudara pada siang hari ini adalah bangunlah, bangun, karena ini proyek besar. Berdirilah, jangan berhenti. Bangun, berdiri, jangan berhenti. Bangun secara mental, bangunlah secara spiritual. Sebab saudara dan saya sebagai pribadi itu penting. Coba bilang kiri kanan, you penting. Anda penting. Ya. Kenapa kita perlu bangun? Sebab peran kita penting. Saudara dan saya sebagai pribadi adalah penting. Gereja sekarang ini adalah sesuatu yang penting kepada Allah. Ya, pekerjaan yang saudara pegang, walaupun saya kutip lagi perkataan Papa Mande Alma, pekerjaan yang paling sulit, dia bilang begitu, tapi juga paling mulia. Paling sulit tapi paling mulia. Kita berhadapan dengan berbagai macam ragam hati manusia, pikiran manusia. Saudara, yang kadang kita capek juga. Saya ini jadi gembala juga belum terlalu lama, sisa separuh hidup saya sudah habis di sekolah kita. Ya, 40 tahun lebih, ini gembala baru 15 tahun. Wah, beda. Di sekolah kita bisa, wah, murid harus taat, ya kan? Tapi kalau di gereja kan lain lagi. Harus lebih bijaksana, kita nggak bisa kita terapkan di saudara. Nah, oke lah. Tetapi saya menekankan bahwa pekerjaan yang saudara kerjakan, ya, membangun gereja, membangun kerajaan Allah, itu penting banget. Dan untuk itu kita butuh pemimpin yang gak ambruk, yang gak loyo, yang gak parkir, tapi pemimpin yang bangkit, pemimpin yang bergerak maju, pemimpin yang berdiri, pemimpin yang dikuatkan dengan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui hidupmu. Nah, saudara sudah belajar kitab Nehemia, menarik saudara. Kalau bicara soal kepemimpinan, itu baca kitab Nehemia. Kitab Nehemia juga seorang pemimpin yang sedang punya proyek besar membangun kota dan pintu gerbang kota Yerusalem yang sudah hancur. Ya, Nehemia kalau saya kutip saja sedang membangunkan kembali tadi tembok. Sebab 70 tahun sebelumnya itu tembok kota Yerusalem sudah dihancurkan oleh musuh, pintu-pintu gerbangnya dibakar. Dan saudara, ya bangsa Yahudi itu ditaman ke tanah pembuangan, tanah Babil. 70 tahun lagi baru balik ke dalam keadaan yang sudah hancur porak-poranda. Ya, sebab satu kota tanpa benteng dikelilingi itu jadi vulnerable, ya, gampang diserang oleh musuh. Ya, nah saudara, mereka sudah berhasil membangun Ka'bah Allah di tengah, tapi bentengnya nggak ada. Ya, bisa lagi musuh datang menghancurkan lagi Ka'bah.
Jadi harus ada benteng, harus ada tembok-tembok yang dibangunkan, ada pintu-pintu gerbang yang sudah dibakar, dibangunkan kembali dari tugas Nehemia, saudara. Jadi kalau kita rohanikan, kita pun dalam proyek pembangunan ini. Nehemia sedang membangunkan kembali tembok dan ada banyak kehancuran, ada banyak pepuingan, ada banyak sampah di Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh musuh 70 tahun yang lalu. Dan bukan cuma itu aja, ada banyak juga musuh yang coba menghentikan untuk Nehemia dan teman-temannya meneruskan pembangunan tembok itu sampai selesai. Musuhnya itu ada 4 kalau nggak salah. Ada Sanballat, ada Tobia, ada Geshem, ada orang Arab. Itu punya arti-arti rohani. Bagaimana ada musuh-musuh yang tidak senang dengan pembangunan yang Tuhan percayakan kita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Ya, saya coba mengambil contoh saja, menyinggung saya sedikit. Dan saudara, nah karena tantangan ini kita jadi capek, ya. Sementara orang-orang bekerja, semuanya terlibat, tapi tantangan dari dalam ada dari luar ada membuat mereka capek. Sementara pepuingan masih banyak bangunan-bangunan yang belum sempat dibangun, ada tempat-tempat yang masih bolong, saudara, dan itu harus jadi utuh sebab itu kan kayak rantai. Kalau satu bagian semua sudah dibangun tapi satu bagian masih bolong, ya itu jadi titik lemah. Jadi semua tembok itu harus dibangun dengan teliti, tahap demi tahap, batu di atas batu yang lain, dan pintu gerbangnya harus dipasang semua. Nggak boleh ada yang bolong. Sementara karena tantangan dan tekanan itu, orang-orang yang bekerja dalam kepemimpinan Nehemia itu capek. Siapa nggak pernah capek? Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak ada di situ. Betul. Banyak yang sudah jadi capek. Ya. Kenapa? Karena dihajar habis-habisan oleh musuh. Ada begitu banyak ya, musuh yang dihadapi oleh Nehemia. Dari luar, yang lebih parah lagi dari dalam. Nah, saya nggak kesana dulu. Cuma saya bilang begini, saudara. Untuk menjadi seorang pembangun, saudara bisa menjadi seorang pembangun atau sebutkan segala pemimpin yang menghindar dari apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Kita menghindar. Atau saat saudara dipanggil menjadi pembangun seperti Nehemia, saudara bisa menjadi pembangun yang berhenti. Pertama, menghindar, nggak mau. Kedua, udah bekerja tapi berhenti di tengah jalan, di tengah pembangunan. Atau yang ketiga, cuma nonton. Tiga. Pertama, pemimpin yang menghindar, panggilan Tuhan jelas, tapi kita menghindar. Kemudian ada yang sudah masuk, tapi karena tekanan dan tantangan kita berhenti di tengah pembangunan. Atau saudara menjadi pemimpin yang cuma nonton orang lain yang kerja, lu cuma nonton. Kita cuma nonton. Ya. Kita cuma lihat orang lain membangun, kita nggak bantu, kita nggak menolong mereka untuk membangun. Ya, saya nggak tahu di mana saudara berada. Jadi kita tidak mau menjadi pemimpin yang seperti itu, yang cuma nonton, duduk. Kita harus menjadi seperti Nehemia. Kitalah Nehemia di zaman air yang Tuhan panggil saudara, dan panggilan itu begitu penting. Apa yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan dunia, ini pekerjaan kerajaan Allah yang sedang mau kita bangun, yang punya nilai kekal. Saudara menjadi seorang Nehemia. Nah, coba kita masuk saja ke Nehemia pasal 6. Nehemia 6 ayat yang ketiga. Nehemia pasal 6 ayat 3. Lalu aku di Nehemia maksudnya, mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Jadi ada utusan yang dikirim ini musuh-musuh ya. Musuh yang coba mempengaruhi Nehemia supaya udahlah kamu berhenti aja lah. Ya, ini pekerjaanmu nggak penting, ya parah. Ya, lagian orang-orang udah pada capek, ngapain kamu? Ya, jadi
Ada kirim surat, ini musuh kirim surat, dibalas oleh Nehemia suratnya. Ya. Aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku garis bawah ini tengah, garis bawah tengah, melakukan sesuatu, tulis apa? Pekerjaan yang kecil atau besar? Kecil atau besar? Besar. Ini istilah ini sudah harus tangkap dalam hidup saudara. Aku satu, tengah, lagi, sedang melakukan satu, bukan pekerjaan kecil. Ini satu pekerjaan yang besar. Yang bilang tadi, kita baca terus, aku tidak bisa datang, sorry. Aku nggak bisa tinggalkan ini pekerjaan. Mengapa aku harus berhenti? Dalam bahasa Inggris, kalau saudara senang bahasa Inggris, I am doing an important work and I cannot come down there. Aku sedang mengerjakan pekerjaan yang important, yang penting. Di sini pekerjaan besar, bahasa Inggris important, penting. Makanya saya mau bertanya, saudara adalah pemimpin. Apa perspektif Anda tentang kepentingan saudara sebagai seorang pemimpin? Apa perspektif Anda? Apa pandangan saudara tentang pentingnya saudara sebagai seorang pemimpin? Bagaimana pandangan saudara? Saudara kan pemimpin semua nih, saya anggap. Jadi kita sudah bahas, kita semua pemimpin, maka seluruh jemaat visi ini harus dilaksanakan. Kita nggak mau jadi jemaat pasif aja, cuma nonton, cuma kita semua pemimpin. Cuma di sini saudara lebih tinggi lagi. Apa pandangan saudara tentang dirimu? Apa perspektif saudara tentang kepentingan saudara sebagai pemimpin? Ini penting. Kalau saudara nggak merasa penting, kita gampang tinggalkan pekerjaan Tuhan. Apakah saudara dapat berkata seperti Nehemia berkata, aku lagi di tengah-tengah melakukan pekerjaan yang bukan ecek-ecek. Ini pekerjaan penting. Aku nggak mau berurusan dengan gangguan-gangguan. Kamu mengundang aku, kamu mau kemana? Aku nggak mau. Aku sedang mengerjakan satu pekerjaan yang penting. Aku nggak mau didistract. Aku tidak mau diganggu. Aku punya komitmen. Harus seperti itu, Bapak. Kita harus merasa bahwa ini yang kita kerjain penting. Kalau nggak, sudah punya rasa begitu, ditanggung 5 tahun belum tikar gitu. Karena tantangannya besar. Kalau saudara tidak punya rasa dan perasa bahwa Tuhan yang pada ini pekerjaan penting, dan bahwa saudara mempunyai posisi kepemimpinan yang penting, bukan sok penting-pentingkan diri, enggak. Bukan saudara. Aku tengah melakukan pekerjaan penting. Aku nggak mau berurusan dengan distraction, gangguan-gangguan itu. Sebab aku sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Bahasa Inggris katakan, I'm doing something that I am engaged in. Artinya Nehemia bilang, aku sedang melakukan sesuatu di mana aku engage, aku terlibat, aku sedang sibuk di dalamnya, dan aku nggak mau diganggu dengan semua panggilan-panggilan dan undangan dari luar. Itu saudara, musuh-musuh luar itu punya maksud. Mereka mau coba panggil-panggil kita keluar supaya distract. Kita lupa ada pekerjaan penting yang kita lakukan. Jadi hari ini Bapak Ibu, hamba Tuhan, para pemimpin, kita sedang hidup di air sana. Dan saya katakan, hidup di air sana ada banyak yang bisa gangguin kita sehingga kita lepas dari fokus kita, dari pekerjaan yang penting. Hari-hari ini kita hidup pada satu situasi yang bisa mendistract kita. Ada banyak. Apakah distraction itu, gangguan itu bersifat ekonomi, gangguan itu bisa bersifat barangkali sakit, kesakitan. Gangguan itu bisa berarti apalah, ya, barangkali pekerjaan dan sebagainya. Tapi saudara, kita para pemimpin mengalami problem dan mungkin kita mulai memisahkan diri dari pelayanan. Tetapi siang hari ini bela firman Tuhan mendorong saudara dan juga saya berkata, saya tidak mau menjadikan pekerjaan ini berhenti. Gak boleh berhenti. Musuh kepengen supaya kita berhenti. Musuh kepengen supaya kita patah
semangat. Ini pekerjaan masih banyak nih yang harus dikerjakan. Tetapi kita ambil sikap dari awal, kita tidak mau menjadikan pekerjaan ini bahkan slow down. Mungkin belum berhenti tapi udah mulai lemah, udah mulai slow down, mulai berkurang semangat api, udah mulai kecepatan, udah mulai tadinya 100 km udah 80, 90, 50, akhirnya mau berhenti, udah mau berhenti, belum berhenti tapi udah ngerem. Saudara, Nehemia harus berhadapan dengan musuh, dan kita juga mau melawan musuh ini. Kita mau membangun tembok, kita mau berkemenangan. Sebab apa? Sebab pekerjaan yang kita sedang pegang adalah pekerjaan yang besar. Coba bilang kiri kanan, ini pekerjaan yang Tuhan cari, bukan pekerjaan kecil tapi gede, besar. Coba bilang saudara, pede lah ngomong. Walaupun sudah kerjanya di ujung gunung di mana mungkin MD nggak sempat besok ke sana, ya kan? Ini juga baru sekolah kita belum ngapa-ngapain, ya kan? Tidak. Kita mau membangun tembok. Ini pekerjaan besar. Jadi kami tetap mau stay, kami mau tetap tinggal dalam proyek pembangunan ini. Kami tidak mau quit. Kami tidak mau berhenti. Kami mau berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan sudah panggil kami untuk lakukan. Ya. Jadi stay. Kita perlu untuk tetap tinggal, untuk tetap stay, kita perlu perspektif. Orang kenapa ninggalin pekerjaan? Karena dia tidak punya perspektif tentang seberapa penting dirinya dan pekerjaannya. Ya kan? Orang kalau udah menganggap pekerjaan penting dan udah menganggap dirinya juga udah nggak penting, berhenti, saudara. Itu kuncinya di situ aja. Untuk tetap stay, untuk tetap bertahan, kita perlu perspektif pelayanan yang akurat. Dalam pelayanan kita mengalami banyak perkara. Dalam kita melayani umat Tuhan, dalam kita melayani jiwa-jiwa, saudara. Hal yang penting yang kita para pemimpin sering rasakan begini, semua kita pasti ngerasain, saya juga ngerasain, bahwa begini, kita merasa apa yang kita lakukan tidak terlalu penting. Kita seringkali merasa bahwa apa yang kita sedang kerjain ini nggak terlalu signifikan. Kita mulai banding-banding, kalau dia itu baru pekerjaannya penting. Dia duduk di ketua majelis daerah, dia penatua sidang jemaat, dia ketua ini. Nah, saya mah bukan apa-apa, saya mah guru sekolah minggu dulu, saya baru belajar Alkitab lagi dan seterusnya. Nah ini saudara, kita seringkali sebagai pemimpin merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu punya makna. Nah mungkin sudah merasa seperti kalau tembok kota Yerusalem yang lagi mau dibangun ini, ya enak yang di tengah sih. Mungkin makanannya banyak di tengah, kan ke pusat mungkin. Tapi surat kerjanya bukan di tengah, di ujung tembok sana nggak ada yang liatin, nggak ada yang besokin di situ lagi, tapi di ujung tuh kayak enak. Nah, saya pikir dia ngapain gue di sini? Ini pekerjaan, nggak ada yang liatin, nggak ada yang kasih pujian semangat. Ini pekerjaan sepele kali kita, aku juga nggak ada artinya. Itu gampang kita tinggalkan pekerjaan seperti itu. Gampang benar ditinggalkan. Kenapa? Nggak merasa signifikan. Saudara akan kuat dalam pekerjaan kalau saudara rasa bahwa apa yang saudara lakukan itu signifikan, punya makna, sebuah pekerjaan yang penting, yang besar. Jangan mengecilkan itu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Oh, itu kan kepala gereja yang berikan, dan Tuhan minta pertanggung jawab satu saat kepada kita. Saya kadang-kadang sudah capek, kalau hari Minggu 3 kali khotbah, kemudian itu habis itu ada konseling lagi, belum lagi ada rapat lagi. Terus minggu depan mesti siapkan lagi. Saya kadang-kadang bilang sama istri, kamu aja deh yang khotbah dah, udah capeknya. Dia tegur saya,
tugasmu nggak ada tugas yang lain, cuma kasih makan jiwa-jiwa. Karena kita punya istri bagus ya, kalau istri itu diurapi Tuhan, tuh kata-kata seperti kata Tuhan, saya bangkit lagi, oh ini pekerjaan bukan saya terima dari mana. Ya. Jadi saudara, di ujung tembok kota Yerusalem nggak ada perhatiin. Mungkin apa yang saudara lakukan di ujung tembok itu terlalu kecil, cuma masang bata. Kan ini sedang masang bata. Mungkin sektor saudara kecil banget, batu kecil, dan kita bisa kehilangan visi di situ. Ya, kita bisa kehilangan visi dan tujuan. Kenapa saya lagi di sini? Kenapa saya lagi mau membangun tembok ini? Ngapain? Apa pentingnya saya di sini? Apa pentingnya pembangunan tembok tersebut? Mengapa saya harus mengorbankan diri saya? Saya cukup berpendidikan kok, ngapain? Mengapa saya harus mengorbankan diri saya untuk membangun ini? Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat di ujung sana. Peran saudara sebagai gembala sidang, guru sekolah minggu, ketua sel grup, mungkin sudah merasa seperti yang saya rasa. Tidak terlalu penting, saya nggak diperlukan di sini. Udah mulai sayang diri. Tapi biarlah saudara tahu, dan biarlah saudara mengerti bahwa saudara dibutuhkan. Saudara dibutuhkan. Saudaralah bagian yang penting dalam mengembangkan kerajaan Allah. Katakan kiri kanan, saudara dibutuhkan. Katakan juga, balik katakan, ya, saudara penting dalam mengembangkan kerajaan Allah. Oke. Mungkin saudara merasa tidak signifikan karena tidak ada yang memperhatikan. Apalagi yang saudara lakukan juga tidak menarik perhatian siapapun. Pekerjaan saudara sepertinya tidak punya arti. Saudara merasa nggak penting, tidak bermakna, dan karena saudara merasa pekerjaan saudara tidak penting dan diri saudara tidak punya makna, kita mulai patah semangat. Gampang sekali patah semangat. Kita mulai kecil hati. Saudara mulai kehilangan perspektif. Ya, saudara melihat melalui lensa pandangan yang salah. Saudara tidak lagi melihat pekerjaan yang saudara emban dari lensa pandangan iman, bahwa pekerjaan ini aku terima dari Tuhan, ini pekerjaan besar yang aku harus lakukan dengan penuh komitmen, dengan excellent. Pekerjaan saya tidak memberikan dampak. Seringkali kita patah semangat. Aku udah konseling orang, tiap kali dia datang lagi persoalannya masih itu lagi. Lu gak ada kemajuan kayak kamu ini ya. Kamu dengar gak sih apa yang aku jadi? Bolak balik kita mulai merasa tuh kayaknya saya gak punya dampak. Itu bahaya. Itu udah mau di ujung-ujung udah mau meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi dari awal saya mau katakan kepada saudara bahwa saudara sangat penting. You are very important. Saudara sangat penting. Nggak soal apa yang orang atau setan ngomong sama saudara. Nggak soal apa yang iblis ngomong sama saudara. Eman itu bahasa Jawa. Saya, kamu punya pendidikan besar, kamu sekarang bekerja di sini, siapa yang mau menghargai kamu? Ya. Jadi ini penting. Ya, bahwa saudara terlibat dalam satu pekerjaan besar. Dan saya yakin pekerjaan yang saudara sedang kerjakan sekarang, yang mungkin saudara rasa tidak penting, bekerja sendiri dan tidak berkenan, satu saat akan memberikan hasil. Satu saat akan memberikan hasil dalam hidup saudara. Sebab tembok kota Yerusalem akan selesai. Ya. Kalau tembok Yerusalem itu berdiri utuh, sambung menyambung, sudah menjadi satu, sudah berdiri utuh, dan ternyata saudara enggak meninggalkan pekerjaan itu,
Saudara ternyata terlibat dari awal sampai akhir, saudara masih ada di situ, saudara setia di sektormu, karena itu lingkaran masing-masing punya tempat kerjaannya. Dan saudara dapati setia di tempatmu, saudara mengambil bahagian di dalamnya. Saudara, Tuhan akan katakan, sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, masuk sekarang, kamu dapat promo. Jadi akan ada hasilnya. Kerajaan Allah sudah diperluas. Saudara sudah mengambil bahagian, saudara kan nyesel kalau belakang kita lihat, waduh itu ternyata pekerjaan berkembang, aduh aku sudah tinggalkan itu, karena orang lain yang terus. Ada perasaan menyesal. Kenapa tidak saya? Pada Tuhan yang dulu panggil saya ke sana, sekarang saya udah tinggalkan orang lain yang dapat. Saudara, ya, saya nggak tahu, tapi kalau saya praktekkan, ambil prakteknya begini, saudara mungkin sedang mengkonseling orang, ya kan? Saudara mungkin sedang menolong satu keluarga, orang miskin lagi nggak bisa balas saudara. Saudara mungkin ada seorang suami, saudara mungkin seorang istri, atau mungkin anak muda atau keluarga muda. Saudara sedang membantu suami ini yang lagi mau cerai. Saudara waktu ambil konseling nasihat itu, dia langsung 10 tahun muda, dia keras hati dan saudara tetap komitmen saudara. Atau saudara sedang menasihati seorang anak muda atau seorang remaja. Itu mentor saya Pastor Konghi, saudara. Itu gerejanya dulu 32.000. Dulu gerejanya itu mulai dengan anak-anak muda, anak-anak sekolahan. Dan dia bilang pekerjaan yang paling banyak mereka lakukan konseling mereka sampai bosan. Dikit-dikit minta konseling, dikit-dikit minta konseling. Dan mereka belum menghasilkan apa, mereka belum kerja. Tapi ini setelah pengalaman tetap komitmen. Kerjanya cuma kayak konseling, belum kelihatan buat. Tapi ya sekarang gereja itu, itu anak muda yang sudah ditanamkan, ajar begitu rupa, dikonseling dari yang lemas sekarang menjadi penopang gereja yang luar biasa. Sudah sebagian besar penopang gereja kami yang dulu dari anak-anak remaja kami yang dididik khusus. Dan mereka lihat komitmen kita. Mereka dulu belum punya apa-apa, sekarang sudah kerja. Dan mereka komitmen. Ada seorang anak gembala, tapi dia kerja. Dipanggil sama papanya, kamu harus pulang bantu kamu. Ngapa? Aku mau bantu GPD Elohim. Bayangkan saja, dia nggak mau, dia lebih komitmen di gereja saya. Jadi saudara mungkin SMS WA ke orang, menguatkan dia, telepon, ya kan, sudah kirim, atau sudah ketua share. Nggak gampang juga sudah bikin share kan, di layar, sudah melatih pemimpin di sana. Itu seperti kalau tembok Yerusalem itu seperti lagi membangun batu di atas batu yang lain. Pelan-pelan, nggak langsung kelihatan. Saudara sedang memasang batu satu di atas batu lainnya. Dan kalau itu sudah terpasang semua sebagai satu kesatuan, itu tembok jadi kuat. Dan apa yang saudara sudah lakukan kepada siapapun, dengan berdoa, dengan pertolongan Roh Kudus, saya yakin itu pasti punya dampak. Cepat atau lambat saudara akan lihat buahnya. Pasti punya dampak. Jadi saudara, kita sedang bicara tentang perspektif. Jadi perspektif atau pandangan akan apa yang saudara lakukan dalam kerajaan Allah itu sangat penting. Kita nggak ngomong kerjaan dunia, kita ngomong di pekerjaan Tuhan. Perspektif saudara atau pandangan saudara akan apa yang saudara sedang lakukan dalam kerajaan Allah itu, perspektif saudara itu sangat penting. Nah, saya berikan dengan cepat saja, ada 4 perspektif. 4 perspektif yang orang bisa katakan tentang pekerjaan mereka. Nah, mungkin juga saudara atau orang lain bisa perkatakan tentang pekerjaan yang saudara sedang kerjakan. Ini merupakan perspektif. 4 pandangan, 4 perspektif yang orang katakan tentang pekerjaan mereka. Mungkin saudara juga katakan tentang apa yang
yang saudara sedang kerjakan sekarang dalam pekerjaan Tuhan. 4 perspektif ini. Nomor 1, ini dari sisi yang negatif, yaitu kita bisa ngomong begini kepada diri kita sendiri, atau orang lain bisa ngomong begini kepada pekerjaan yang kita sedang lakukan. Saya atau kamu melakukan pekerjaan dan kualitasnya biasa-biasa. Ini orang lain ngomong, kualitasnya biasa-biasa bro, nggak ada yang menarik. Saya melakukan pekerjaan yang kualitasnya cuma biasa. Orang bisa ngomong begitu, dan mungkin kita sendiri bisa ngomong kepada diri kita sendiri, ya atau kerjaan ini biasa-biasa aja. Tapi sekali lagi saudara, Nehemia 6 ayat 3, apa tuh? Saudara sedang melakukan pekerjaan yang bagaimana? Besar, bukan biasa-biasa. Ini yang saya mau tanamkan. Sebab kalau kita berkata, atau kalau orang lain berkata, yang kamu lakukan itu nggak punya arti, biasa-biasa. Kita harus berkata seperti yang berkata, aku sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa, yang besar. Sebab dia juga sedang diundang keluar untuk meninggalkan pekerjaan itu untuk gabung dengan musuh-musuhnya di luar. Entah musuhnya jajan apa di luar. Tapi karena dia punya pandangan, ini pekerjaanku ini besar. Aku nggak mau tinggal. Ya, jadi seringkali memang saudara, sebagai manusia, daging kita merasa bahwa kerjaan yang kita kerjakan biasa-biasa, pas-pasan, ya, cukupan. Saya bukan pendeta yang hebat loh ini Pak. Itu loh, saudara boleh bandingkan diri saudara dengan pendeta-pendeta ternama di Jakarta. Kita jadi cium, itu saya masih apa? Saya bukan pelayan, saya bukan ketua sel grup yang hebat. Saya mau kasih tahu kepada saudara begini, Tuhan tidak pernah menciptakan barang sampah. Ya. Tuhan tidak pernah menciptakan barang yang tidak ada gunanya. Amin saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan kita manusia sebagai sampah yang tidak berguna. Saudara itu bukan sampah. Saudara bukan sesuatu yang biasa-biasa, ya. Saudara punya panggilan Tuhan, saudara punya firman Tuhan, saudara punya Roh Kudus, saudara punya visi yang dari Tuhan, dan saudara Tuhan taruhkan saudara di tempat saudara sekarang berada sebagai leader, entah leader pemimpin di sekolah minggu, leader di konser, ya, leader di gereja ini. Nah, saudara sedang melakukan perkara besar. Selalu bilang begitu. Ini perhatikan ini quote. Musuh terbesar dari sesuatu yang besar adalah merasa sudah cukup baik. Musuh terbesar dari sesuatu yang besar adalah merasa, udahlah cukup aja. Gak usah, cukup. Sudah cukup baik. Jadi sikap ini yang harus ada. Sekali lagi saudara, saya sedang melakukan pekerjaan yang penting. Saya tidak tahu seberapa pentingnya, tapi saya tahu penting, ya kan? Jadi pengakuan saya dan saudara gak boleh biasa-biasa. Harus selalu katakan, saya sedang melakukan pekerjaan yang penting, pekerjaan yang besar. Dan saudara, saya mau katakan, daratkan perkataan itu dalam sanubari. Daratkan perkataan itu bahwa kita sedang melakukan pekerjaan yang penting. Ya, kita katakan bersama-sama, ya, keras-keras. Saya melakukan sesuatu yang besar. 2, 3. Besar. Itu tanamkan betul-betul, daratkan betul-betul dalam pikiran. Ini pekerjaan bermakna. Nah, saya tahu bahwa iblis kepingin mematahkan kita, mau menekan saya dan saudara, mau memberikan pikiran yang mengatakan bahwa gak penting, saya gak penting, pekerjaan itu juga gak penting. Tapi saudara berkata, saya ini anak Tuhan, saya ini hamba Tuhan, saya punya Roh Kudus, saya punya firman Tuhan, dan apa yang saya lakukan di gereja sangat penting.
Jadi ini yang kita mau bangun, rasa bermakna. Ya, kalau saudara mulai membangunkan rasa bermakna dalam hidup, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, maka saudara akan bekerja dengan tujuan. Saudara akan bekerja dengan energi, nggak loyo, karena saudara tahu bekerja ini punya makna. Saudara akan bekerja dengan tujuan, saudara akan bekerja dengan energi, dan saudara akan melawan setiap tantangan yang ada. Saudara akan dorong mundur itu kuasa kegelapan dan banyak perkara besar yang Tuhan akan pakai saudara sesuai dengan panggilan dan talenta saudara. Begini, ada seorang pernah bilang begini, jangan meremehkan kepentingan dari perkara-perkara yang kelihatannya tidak bermakna. Jangan meremehkan kepentingan dari perkara-perkara yang kelihatannya tidak punya makna. Nah, ini ada satu gambaran begini. Gara-gara tidak ada satu biji paku ya saudara. Gara-gara tidak ada satu biji paku, maka sebuah sepatu tidak jadi dibuat. Ya, gara-gara ada paku nih, sebuah sepatu tidak jadi dibuat. Nah, karena tidak ada sepatu ini, maka kuda, kita bicara sepatu kuda tidak bisa dinaiki. Tidak bisa dinaiki, ya, karena tidak ada kuda. Nah, karena tidak ada kuda, tentara zaman dulu nih tidak punya transportasi. Tentara tidak punya transportasi karena kudanya nggak ada. Karena tidak ada transportasi, maka satu berita tidak bisa dikirimkan ke medan peperangan. Ya, nah, karena berita tidak bisa dikirim ke medan peperangan, yang terjadi peperangan terjadi. Dan karena peperangan yang tidak diinginkan itu terjadi, banyak orang mati. Mulainya gara-gara paku kecil ini. Jangan kecil, saya cuma paku kecil. Amin. Banyak orang sudah mati gara-gara paku kecil ini nggak ditemukan. Kita nggak pernah tahu surat dampak yang kita bisa berikan kalau surat betul-betul menghargai panggilan, tetap bertahan, karena sudah tahu signifikansi saudara dalam pekerjaan Tuhan. Kita sedang mengerjakan pekerjaan penting. Banyak orang akan mati kalau ini paku nggak ada. Jadi saudara itu paku kecil. Saudara itu paku kecil. Apa? Tapi jangan kecilkan paku kecil ini. Dia bilang ya cuma paku. Apalah artinya? Tidak. Aku penting. Ya. Dan aku harus menghidupi hidup ini punya arti. Jadi jangan berhenti. Kita punya energi, kita punya Roh Kudus, iman, mendorong kita maju dalam pekerjaan Tuhan. Seperti Nehemia, dia tidak mau meninggalkan itu pekerjaan. Dia katakan, apa yang aku lakukan begitu penting, begitu besar, aku tidak mau meninggalkan pembangunan tembok ini. Sorry ya. Go, pergi. Undangannya gua tolak. Saudara harus seperti Nehemia yang boleh berkata begini, musuh, engkau tidak dapat membuat aku tertarik dengan tawaran, karena aku tahu ini pekerjaan penting. Engkau tidak bisa membuat aku tertarik dan aku harus meninggalkan tembok Yerusalem. Nehemia boleh bilang begini, engkau tidak dapat berkata, oh, aku sudah berhasil membuat hamba Tuhan itu meninggalkan pekerjaannya, dan akibatnya
hancur itu tembok. No. Engkau tidak bisa ngomong begitu. Aku bisa keluarkan sini, ya kan? Bisa aja terus satu-satu. Ya, kamu sudah bisa aku tarik keluar dan lihatlah apa yang terjadi. Ya. Lihatlah pekerjaanmu rontok gara-gara kamu berhasil. Kamu kalah, kamu bisa saya kalahkan. Kamu tertarik dengan undangan ini kan? Nehemia katakan enggak bisa. Kamu tidak bisa berkata demikian kepada Tuhan. Wah, aku sudah berhasil menarik engkau keluar dan meninggalkan pekerjaanmu. Atau si iblis tidak bisa berkata begini. Jangan iblis diizinkan untuk bilang begini kepada saudara. Oh, aku sudah berhasil menjatuhkan orang itu. Aku sudah berhasil menjatuhkan orang tersebut. Ya, namanya si pendeta ada dalam catatan kejatuhan. Ngeri, saudara. Saya baru kedatangan tamu pendeta Stephen Sos. Yang sudah mungkin tahu itu. Dia bilang di satu daerah saja di Amerika ada 17 pendeta besar jatuh. 17 pendeta besar. Kalau saya sebutkan namanya sudah mungkin tahu. Jatuh. Ya, dalam catatan ini sudah tercatat nama-namanya dan dia iblis bisa bilang kamu sudah berhasil aku jatuhkan. Tapi untuk Nehemia, no, tidak boleh, tidak bisa, aku tidak mau meninggalkan itu. Kenapa? Yang aku kerjakan adalah pekerjaan penting. Yang aku kerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saudara harus memeluk panggilanmu ini. Saudara harus memeluk dalam hatimu. Sehingga saudara dapat mendorong orang lain juga. Saya harap apa yang saudara terima pagi ini juga pakai itu mendorong orang lain juga yang mungkin teman saudara mulai loyo, sudah mulai lemah. Ada saudara. Ya. Tuhan sedang memperluas hati kita. Amin. Tuhan sedang memperluas roh kita, pikiran kita, iman kita, doa kita. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan itu. Dalam bahasa Inggris, for God is working in you, giving you the desire. Tuhan bekerja dalam kamu, memberikan ke kamu desire, keinginan, and the power, kuasa untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Jadi saudara, Filipi 2 ayat 13 versi bahasa Indonesia katakan, ya, Tuhan bekerja dalam kamu, memberikan kamu desire. Kita punya kerinduan, kita terbatu, dan bukan cuma itu, memberikan kamu kuasa, power untuk melakukan apa yang berkenan kepadaku. Nah, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati saya dan saudara, menimbulkan kerinduan yang lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan saudara. Sekecil apapun mari pekerjaan itu, jangan kecilkan. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan apa? Meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Kita harus sampai kepada akhir pada hari Kristus. Mata Yesus akan memandang mata kita. Berani nggak kita mandang mata Yesus? Kalau pekerjaan kita sudah kita tinggalin. Saya memberi ini kalau saya mikir kalau satu saat semua kita akan berhadapan dengan bos kita yang besar. Mata akan memandang dengan mata, muka akan berjumpa dengan muka. Berani nggak kita memandang wajah Yesus? Mata yang bercahaya itu menyelidik hati kita. Sebab ada ayat mengatakan, saya sudah bercerita dalam surat Yohanes dan surat Yakobus, kita tidak perlu malu berhadapan dengan kedatangan Tuhan. Berarti ada yang malu. Ya, kedatangan Tuhan menjadi sesuatu yang memalukan buat kita. Berarti ada yang salah dong. Kita nggak mau demikian. Jangan kita merasa malu, saudara, waktu kita berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus untuk menentukan pahala. Jadi apapun yang saudara lakukan pada masa ini, musuh pasti berusaha membuat saudara merasa tidak penting. Pasti. Apapun yang saudara lakukan saat ini, bahkan saya pun saudara kerjakan pekerjaan cukup besar.
Tapi ada perasaan tuh, biasanya saya ini kehadiran di tempat di gereja ini punya dampak apa nggak sih? Bisa aku pikiran saya itu disuntikan iblis sudah sama pikiran saya. Si musuh berusaha membuat saudara merasa tidak penting. Ya saya cuma ketua sel. Ya. Mungkin saudara memimpin pujian, main musik, pegang alat-alat multimedia, ya nggak tahu. Tapi saudara harus percaya bahwa Allah sedang bekerja di dalam dan oleh saudara dan di sekitar saudara. Saudara harus merasakan panggilan Tuhan yang segar, saudara, kembali dalam hidup. Sehingga saudara bisa bilang begini, ya, inilah masanya buat saya untuk bangkit, kan Yosua. Inilah masanya buat saya untuk bangkit dan berdoa dan merasa bahwa pekerjaan yang Tuhan kerjakan adalah pekerjaan yang important, yang penting, yang bermakna. Saudara percaya bahwa pekerjaan Tuhan memenangkan jiwa, mengembalikan jemaat itu pekerjaan penting. Saudara, energi dalam diri saudara harus diupdate. Kadang-kadang karena sibuk kita dalam peran kita, energi udah, baterainya udah mulai harus dicas kan. Ya. Saudara, energi dalam hidup saya dan saudara harus diupdate. Ya. Biarlah pagi hari kita mau tarik energi dari Roh Kudus. Segar dalam hidup saudara. Ya. Saya mau bilang begini, kalau Tuhan di dalam surga punya kantor, ya, kalau Tuhan dalam surga, sebab Tuhan di surga Tuhan yang bekerja, bukan Tuhan pengangguran, dia bekerja. Kalau dia punya kantor, nanti di kantor itu seperti kantor saudara mungkin ada meja, di meja itu ada banyak to-do list, list nomor 1, list nomor 2, 3, 4, 5, mana yang paling penting. Kira-kira apa to-do list yang paling atas di mejanya Tuhan? Ditaruh paling atas, berarti paling penting. Kira-kira apa itu? Saya percayalah pembangunan gereja Tuhan. Halo, apa yang saudara kerjakan ini? Itu merupakan to-do list yang pertama di gereja Tuhan. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara untuk bekerja bermitra dengan Tuhan. Saudara, jangan di jalan terus. Oke, pasal Nehemia 6 ayat 3. Nehemia 6 ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Tadi saya sudah kasih garis bawah, tengah, artinya sedang. Jadi maksudnya begini, kita sedang di tengah-tengah. Betul saudara? Ya mungkin ada yang mau mulai. Biasa mau mulai semangat. Tapi kalau udah di tengah-tengah, itu lain cerita kadang-kadang. Betul? Di tengah, artinya bukan di awal, bukan juga di akhir, sedang di tengah. Kalau pengiringan kepada Tuhan itu digambarkan seperti lari maraton, ya. Jadi dalam pekerjaan Tuhan, perlombaan itu bukan lari sprint. Lari sprint, lari 200 meter, cepat-cepatan, kuat-kuat. Tapi dalam pekerjaan Tuhan itu, kalau bisa digambarkan larinya maraton, yang dibutuhkan adalah ketahanan, endurance, daya tahan, daya gebuk. Kenapa? Karena maraton 40 km, bukan 100 meter. Siapa sudah melayani 15 tahun di sini ada? Ada? Adalah. Ya, apa? Saya kadang-kadang kagum ya, lihat sama batuan tua kalau ditanya, berapa lama pelayanan? 40 tahun. 30 tahun, masih semangat. Di tengah, artinya bukan di awal, bukan di akhir. Saudara. Biasanya kalau di awal, kalau sudah ada pertandingan, sudah pernah lihat nggak pertandingan lari maraton? Di awal itu ramai, disambut dulu, ada yang pegang, ya kan pernah lihat kan pertandingan itu? Kalau di Amerika kan orang mungkin ada 1000 orang yang mau lari maraton ramai-ramai. Itu biasanya di situ, ada yang main musik, ada yang apa bagian apa cheerleader kasih semangat, semuanya semangat.
waktu der lari tuh setelah 10 km 50 atau 40, nggak ada itu, udah nggak ada, cheerleadernya udah nggak ada, ya, musik-musiknya udah nggak ada, yang ada mungkin tinggal saudara sendirian lagi lari. Sebab yang udah 1000 orang sudah terpisah kemana-mana, ada yang juga udah berhenti dan saudara sendirian. Itu di tengahnya seringkali banyak yang gagal. Bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Ya, dalam pernikahan juga sama. Di awal 2 tahun pertama honeymoon. Saya ini udah 34-35 tahun menikah. Ada orang bilang cintaku pada West entek, udah habis. Habis di tengah jalan. Oh, pada pertamanya sih, I love you. Ini di tengah jalan jadi persoalan, saudara. Kenapa? Sebab di tengah-tengah terdapat yang namanya apa? Rutinitas. Ini rutinitas bikin bosan. Di tengah-tengah terdapat saudara menghadapi tiap minggu ibadah, aku lagi, ini lagi, rutinitas. Ya. Nah, kita bisa bosan, kita bisa capek karena rutinitas. Tapi saudara jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Jangan saudara berkata, nah ini lagi, ini ada yang menarik nih. Seorang pendeta pernah bilang begini. Dia bilang, saya mau berhenti. Dia bilang sama pemimpin, saya mau berhenti dari melayani. Pimpinnya yang bilang, kenapa mau berhenti bro? Karena begini, di dalam pekerjaan Tuhan tuh nggak ada alat ukurnya. Nggak ada alat ukur. Saya nggak tahu saya sedang melakukan yang baik atau nggak baik. Kapan akan bisa melihat hasilnya? Itu kan nggak ada alat ukurnya. Kita nggak tahu. Makanya orang ini karena begini semua serba terstruktur, semua harus ada alat ukurnya. Pekerjaan Tuhan itu saya nggak ada alat ukurnya. Kita nggak tahu nanti kapan berhasilnya, apa 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kan kita kepingin semuanya terukur dalam dunia ini, sudah kita kepingin semuanya terukur dalam 5 tahun kamu akan berhasil. Wah, itu baru sih. Jadi karena nggak ada ukuran, saya kembali kepada pekerjaan saya yang lama. Pekerjaan saya lama saya tukang supir bis. Jadi dulu tukang supir bis jadi hamba Tuhan, tapi karena dilihat dalam pekerjaan Tuhan kok nggak ada alat ukur. Kita nggak tahu kapan mau selesai, kita nggak tahu kapan akan menghasilkan hasil. Oh, saya kembali lagi ke jadi supir bis, jemputin anak-anak sekolah, itu semua ada alat ukurnya. Saya jemput, saya bangun pagi, saya udah tahu saya harus bikin ini, nanti itu kerjaan yang jelas. Bangun pagi, beresin rumah, jam 9 jemput anak-anak, bawa pulang ke rumah, selesai, ya kan? Kalau dalam pelayanan kita nggak tahu apa saya sudah menghasilkan uang. Ya kayaknya kok dari dulu nih sama-sama aja gitu. Kayaknya dari dulu nggak ada yang berubah. Sebenarnya tidak ada akhirnya pelayanan ini kok muter-muter gitu-gitu aja. Saya udah nggak sabar Pak Ketua. Ya, saya mau berhenti aja. Saya mau kembali aja kepada ini cara musuh, ini cara iblis yang mau membuat saudara merasa nggak penting. Rutinitas. Kita sedang di tengah-tengah. Saudara tahu kalau di tengah-tengah sedang memuridkan orang, di tengah-tengah pelayanan, ya, ini kok murid saya ini udah diajari 1-2 tahun belum berubah. Kita mulai rasa, aduh apa berhasil saya ini, nggak belajar. Udahlah berhenti aja. Tapi saudara, mana tahu, kita nggak tahu. Barangkali satu saat karena saudara setia, murid yang sudah ajar, dia menjadi seorang pendeta Monday yang kedua. Kita nggak tahu. Dia menjadi seorang Billy Graham. Saudara tahu nggak Billy Graham itu datang dari mana? Itu gara-gara ada seorang, saya tutup aja dengan cerita ini ya. Pendeta Billy Graham yang terkenal itu. Satu saat dia belum kenal Tuhan. Dia bersama dengan temannya 2 orang masuk kepingin berbuat ibadah di satu ibadah KKR begitu. Tapi udah penuh. Waduh, dia bilang, aduh kita pulang aja dah, udah gak ada tempat, ngapain. Dan saudara,
asyirnya untuk cepat tangkap. Dia lihat ini 2 orang anak muda nggak dapat tempat, cepat. Ikut saya akan usahakan kamu dapat tempat. Perkara kecil banget. Dan 2 orang ini masuk, diusahakan bagaimana dapat tempat oleh Asyir. Asyirnya nggak ada namanya, nggak tahu. Salah seorang yang bertobat malam itu Al-Qarqal maju, itu Billy Graham. Mana tahu kalau Billy Graham dipakai, dia orang pendeta yang boleh saya katakan nggak ada cacat, nggak ada kasus, nggak ada apa. Dan dia sudah menangkap ribuan orang di seluruh dunia. Dari mana? Kalau nggak ada seorang Asyir yang tetap rasanya pekerjaan penting, dia katakan dia tunjuk seorang anak muda soal tempat doang, dan Tuhan bekerja anak muda bertobat menjadi seorang Billy Graham. Amin. Ya. Itu aja yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Biar kiranya saudara boleh diberkati. Mari kita bantu berdiri, kita sebab saya dikejar pesawat dulu ya. Melayani lebih sungguh Tuhan, lebih dahulu.